Puji nama Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah online kita pada hari ini. Kita percaya kita adalah orang-orang yang sangat dan sangat diberkati Tuhan, ada amin. Mari kita satukan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya setiap pujian penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan merupakan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita percaya di dalam pujian ada kuasa Tuhan dinyatakan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sepanjang minggu yang sudah kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan, banyak hal yang sudah kami lalui, tapi hari ini Tuhan, kasih setiamu melingkupi atas hidup kami. Engkau sangat baik sehingga hari ini kami boleh ada, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Berkatilah ibadah online kami pada hari ini Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga selesai. Tuhan Yesus yang berkarya dengan luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi yang dikasih Tuhan, mari sama katakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kami memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi yang dikasih Tuhan, mari
kita menyembah Dia. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian, terima hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, kami memuji-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak disembah, ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ini sembah kami Tuhan. Kami mengagungkan, kami memuliakan-Mu ya Allahku. Oh, kami berterima kasih buat kasih-Mu. Kami berterima kasih buat setia-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih buat kasih setia-Mu. Amin, amin. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih. Amin, amin. Kasih setia-Mu di dalam hidupku, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa hidup saudara dan saya kita perlu firman Tuhan. Firman yang memberikan kekuatan, firman yang menghibur, firman yang memberikan damai sejahtera. Bahkan firman yang menghidupkan bagi saudara dan saya. Dalam usaha pekerjaan yang ada, kita semuanya butuh firman. Puji nama Tuhan, kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah, buat hikmat, buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah memuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya Tuhan Roh Kudus, pimpin hamba-Mu dan pimpin kami semua untuk mendapatkan firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, yang memberikan penghiburan bagi kami, yang membuat kami semakin hari semakin percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri, tetapi bersandar kepada kekuatan Allah yang hidup. Terima kasih. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Semuanya kami akan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita boleh berada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari-hari ini banyak status, banyak orang bikin status yang viral di mana mendapatkan minyak goreng, ya orang berebut minyak goreng. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya sekalipun minyak goreng mahal, sekalipun minyak goreng langka, tetapi saya percaya orang yang di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah berkekurangan, dia tidak pernah berkebingungan, dan saya percaya bahwa orang yang di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar, dan selalu ada pintu terbuka bagi saudara dan saya.
Saya percaya semuanya Tuhan izinkan supaya kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada pintu satu tertutup, pintu berkat dalam kehidupan saudara, maka Tuhan akan buka pintu yang lainnya. Yang setuju katakan amin. Ya, saya percaya bahwa orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, mungkin orang lain akan tutup pintu berkat saudara. Tuhan izinkan orang lain akan tutup pintu rezeki saudara. Saya percaya Tuhan akan buka jalan pintu-pintu yang lainnya untuk memberkati saudara dan saya. Sekalipun keadaan saat hari ini tidak memungkinkan. Keadaan gas LPG naik 250, dari 230 naik 250. Minyak goreng di pasar Bapak Ibu Saudara 1 liter bisa tembus 60.000 sampai 90.000. Ini satu hal yang luar biasa. Tetapi saya mau katakan anak Tuhan tidak boleh takut sebab ada penjaga yang luar biasa. Yaitu Yesus Kristus Tuhan Roh Kudus yang tidak pernah tertidur dan terlelap dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, hidup saudara tidak akan pernah berkekurangan. Haleluya. Kita buka kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Di dalam kitab Mazmur 121, firman ini yang sudah sering kita baca, kita dengar tentang bahwa Tuhan penjaga Israel. Katakan bersama-sama, Tuhan penjaga Israel. Ganti Israel atasku, ya. Tuhan penjagaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Percaya saudara bahwa Tuhan penjaga saudara, Tuhan penjaga rumah tangga saudara, Tuhan penjaga kehidupan saudara, Tuhan penjaga anak-anak saudara, Tuhan penjaga segala keadaan yang ada dalam kehidupan saudara. Usaha, pekerjaan, karir saudara, Tuhan akan menjaga dalam kehidupan saudara. Asalkan kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama Ibu Saudara. Dengan perikop Tuhan penjaga Israel. Ayat yang pertama, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 34, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kadang-kadang kita banyak mendengar bahwa Tuhan jagai hidupku, Tuhan jagai rumahku, Tuhan jagai keadaanku, Tuhan jagai anak-anakku yang di luar sana, Tuhan jagai karirku, Tuhan jagai usaha pekerjaanku. Nah, kadang-kadang banyak orang yang berkata bahwa Tuhan itu kadang-kadang seperti security. Tetapi saya mau katakan bahwa itu salah, bahwa Tuhan lebih daripada security. Yes, saudara. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pembicara-pembicara, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kadang-kala kita berdoa bahwa Tuhan harus menjagai ini, Tuhan menjagai itu, Tuhan menjagai segala apa yang aku kerjakan. Saya mau katakan Tuhan tidak seperti security, tetapi Tuhan melebihi dari security. Tuhan melebihi dari segalanya yang menjaga hidup saudara dan saya. Tuhan lebih daripada CCTV. Tuhan lebih daripada satpam. Karena dia adalah penjaga yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Adakah security atau satpam, penjaga toko-toko, penjaga bank-bank, penjaga kantor-kantor, adakah mereka tidak tertidur? Tidak seperti Tuhan kita, Allah yang hidup. Di sini dikatakan bahwa Tuhan penjaga Israel. Siapapun saudara yang percaya kepada Kristus, hidupnya akan dijagai. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti kita tidak menghadapi krisis ekonomi.
Bukan berarti kita tidak menghadapi wabah yang namanya COVID-19. Tetapi firman Tuhan, Tuhan akan menjagai hidupmu. Bukan berarti kita tidak menghadapi keadaan yang saat ini menjepit dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami yang namanya musibah atau kecelakaan. Atau sakit penyakit. Bapak Ibu Saudara, ini adalah nyanyian siarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dia bertanya, aku melayangkan ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku yang sejati? Dan ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau sebagian banyak orang berkata bahwa kadang-kala banyak orang Kristen yang berdoa untuk menjagai ini, menjagai itu, menjagai rumah tanggaku. Kadang-kala Tuhan dijadikan seperti security. Saya mau berkata bahwa Tuhan melebihi dari security. Haleluya. Yes. Tuhan terima kasih. Saya mau percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itu lebih daripada security. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Bapak Ibu Saudara, imani firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saya sembah tidak pernah tertidur terlelap. Sekalipun mungkin kita tertidur terlelap karena saking capek mengurus pekerjaan yang ada. Mungkin karena kita capek mengurus masalah yang ada. Tetapi saya mau katakan bahwa Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus tidak pernah tertidur terlelap untuk menjagai saudara dan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu Saudara, kadangkala banyak anak-anak Tuhan ketika hidupnya mengalami masalah satu kepada masalah yang lainnya. Musibah satu kepada musibah yang lainnya. Dari sakit penyakit satu kepada sakit penyakit lainnya. Kadangkala mereka berkata, Tuhan, adakah Engkau? Tuhan, di manakah dirimu? Saya mau katakan bahwa sebetulnya Tuhan tidak pernah tertidur dan terlelap. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Bukan berarti kita tidak pernah akan mengalami kecelakaan atau berarti kita tidak pernah akan mungkin mengalami yang namanya musibah. Musibah akan kita alami. Tetapi nyawa saudara dan saya ada di tangan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Hidup dan mati kita Tuhan yang menentukan, bukan orang lain. Hidup dan mati kita Tuhan yang menentukan. Karena dialah yang memegang kendali dalam kehidupan saudara dan saya. Dia yang memegang kendali dalam segala apa yang kita kerjakan. Dia yang memegang kendali dengan segala apa yang kita lakukan setiap hari. Saudara berada di jalan, saudara berada di sawah, saudara berada di ladang, saudara berada dalam pelayanan, saudara berada dalam usaha pekerjaan bisnis yang ada yang saudara geluti hari-hari ini. Bahwa semuanya ada di kendali tangan Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dengan kata lain, ketika saudara keluar dari rumah dan masuk rumah, Tuhan senantiasa menjaga. Bukan berarti di luar sana tidak ada masalah. Bukan berarti di luar sana tidak ada tantangan-rintangan yang akan kita alami. Satu kesaksian. Beberapa minggu yang lalu, saya beserta istri, saya berjalan ke Kendari. Ada satu pelayanan
Dan ada satu usaha yang saat ini masih saya rintis untuk mengantar bumbu pecel mente di area Kendari sampai ke Kolaka, Pomalaa. Bapak Ibu Saudara, pelayanan di sana baik-baik saja. Setelah itu pulang, waktunya kami pulang ke Bau-Bau. Subuh sekitar jam setengah 4. Jam 4 kami keluar dari penginapan. Sebelum keluar, kami doa terlebih dahulu. Saya bilang sama istri saya, sayang, doa dulu sebelum kita jalan. Berdoa Bapak Ibu Saudara, berdoa tutup bungkus sertai lindungi dalam perjalanan roh maut, roh celaka, kendaraan rusak, kami tolak dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kami percaya dengan iman bahwa kami akan selamat. Tetapi ada satu musibah, 2 jam sebelum sampai di Bau-Bau, kami mengalami musibah. Saya sudah menghindar dari jalan aspal kurang lebih sekitar 50 cm. Ada kendaraan dari depan, kami sudah tahu bahwa kendaraan tersebut hilang kendali. Kami minggir, ternyata masih ditabrak. Bapak Ibu Saudara, dan kami teringat ketika kami pelayanan di tempatnya rekan saya. Istri saya membawa pujian yang sungguh luar biasa, yang sungguh memberkati. Dan saya di situ, saudara, saya menangis. Sehelai rambutku, Tuhan tidak mengizinkan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan pada saat itu juga kami bersyukur. Kenapa? Ban kiri mobil kami kurang 1 jengkal. Itu sudah jurang 5 meter sampai 6 meter. Ini yang dikatakan ayat yang ke-7. Bahwa ia akan menjaga nyawamu. Sekalipun kami mengalami masalah, sekalipun kami mengalami kecelakaan, tetapi tidak sampai merenggut nyawa kami. Sebab kami percaya bahwa hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Baik Ibu Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir dengan keadaan yang sekarang ini. Percaya dengan iman. Percaya dengan sepenuhnya. Jangan berharap kepada pengertianmu sendiri. Tetapi bersandarlah berharap kepada Tuhan yang penjaga Israel dan empunya kerajaan. Saya mau katakan bahwa penjaga Israel, yaitu Tuhan Allah semesta alam, penjaga hidup saudara dan saya. Bukan seperti security, tetapi dia raja di atas segala raja, Tuhan segala Tuhan, melebihi dari security. Puji nama Tuhan. Saya percaya hidup saudara ada di dalam penjagaan Tuhan. Rekan-rekan saudara ada dalam penjagaan Tuhan. Pernikahan saudara ada dalam penjagaan Tuhan. Bisnis, usaha, karir, pekerjaan saudara, bahkan anak-anak saudara ada dalam penjagaan Tuhan. Yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat hari ini kami mengucap syukur atas penjagaan-Mu yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap untuk menjagai kehidupan kami. Untuk menjagai segala aspek kehidupan kami Bapa. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan. Tidak luput dari penjagaan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkati dari pimpinan teratas sampai terendah, Tuhan berkati. Keamanan, bahkan dinas kesehatan. Kami menyerahkan semuanya mereka dalam tangan Tuhan. Dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, sampai ke desa-desa. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada dalam kendali Tuhan. Dan orang-orang percaya ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih, berkati semuanya rekan-rekan hamba-Mu, Lack of Blessing Ministry Tuhan, yang tergabung dalam pelayanan ini Tuhan. Berkati mereka semuanya, yang ada di Jakarta, Surabaya, Manado, bahkan di mana saja Tuhan, Kendari, Pomala, Kolaka, bahkan yang ada di Ambon. Kami memberkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Kami percaya kami menerima lawatan daripada Engkau. Kami menerima penjagaan daripada Engkau Roh Kudus. Bahwa nyawa kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih.
Yang mengucap syukur, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai, memberkati kehidupan kami semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan, bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di minggu berikutnya. Haleluya.